Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara, kawan-kawan sekalian, jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah rahimakumullah, di dalam surah Muhammad surah ke-47 ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah kalian tidak menghayati Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati kalian sudah terkunci? Nah, di dalam surah Muhammad ini Allah mengisyaratkan kepada kita semua agar setiap kita itu berusaha untuk menghayati Al-Quran. Dengan menghayati Al-Quran, hati kita akan terbuka, hati kita akan lentur, hati kita akan lembut. Kalau kita hati lembut, itu mudah masuk petunjuk Allah. Jadi kelembutan hati itu kalau kita tadabbur Quran, kalau kita merenungkan, menghayati ayat-ayat Allah. Dan untuk menghayati Al-Quran ini tidak banyak perangkatnya, cukup lemburkan hati saja. Ala qalbika biiznillah. Allah memasukkan petunjuknya itu ala qalbika, ke dalam hatimu, biiznillah, dengan izin Allah. Kalau untuk menghayati, untuk mentadaburi, perangkatnya buka aja hati kita lapang-lapang ketika mendengarkan Al-Quran. Buka hati kita seluas-luasnya, buka hati kita selapang-lapangnya. Beda kalau kita menafsirkan. Kalau menafsirkan tidak boleh sembarangan. Karena penafsiran itu, kalau ulama itu memberikan ada 15 persyaratan untuk bisa menafsirkan Quran. Harus lancar bahasa Arab, harus tahu ilmu nahwu, harus tahu ilmu sharaf, harus tahu ilmu mantik,
harus tahu ilmu balaghah, macam-macam ilmunya, 15 persyaratannya. Nah, ulun pribadi itu tidak memenuhi persyaratan untuk menafsirkan Quran. Barangkali susah dicari ini. Ada orang yang memenuhi persyaratan 15 persyaratan ini sulit dicari. Kalau ada yang mampu ini istimewa. Jadi ulama menggarisbawahi untuk menafsirkan Al-Quran ini banyak persyaratan, tidak boleh sembarangan. Tetapi kalau untuk memahami, menghayati, semua kita boleh melakukannya. Kita kadang-kadang pernah waktu Ramadan contohnya dengar orang baca Quran. Mengerti tidak yang dibaca Pak Imam itu misalnya? Ada kita tidak mengerti, tapi kenapa bisa nangis kita? Kenapa itu bisa menangis? Dengar imam membacakan Al-Quran, apalagi kalau kita pernah ke Mekah itu. Dengar imam baca Quran, kita tidak tahu artinya apa itu. Tapi air mata kita jatuh. Tersentuh hati kita dengar Al-Quran. Itu karena apa bisa demikian? Karena penghayatan tadi itu. Kita menghayati apa yang dibaca tadi, padahal kita tidak ngerti artinya. Tapi karena menghayati, tersentuh ke hati. Ini Allah perintahkan. Oleh karena itu, jadi untuk tadabbur Quran ini semua kita harus melakukannya. Menghayati apa yang kita dengar dari Al-Quran. Nah, kalau menafsirkan tidak boleh sembarangan. Kita tidak boleh menafsirkan. Tapi kalau menghayati, Allah perintahkan hayati Quran. Karena kalau engkau tidak menghayati Al-Quran, hatimu bisa terkunci. Ada orang tua, nenek-nenek di kampung, ya kan, gawenya bertani aja. Saban malam baca Quran terus, saban malam subuh-subuh terdengar suara Quran. Habis sholat subuh, habis itu baca Quran, pergi ke ladang bersawah, berhuma segala macam. Maghrib bulik, habis maghrib mengaji pulang. Lawan tetangga baik, asal dapat hasil panen berbagi-bagi lawan tetangga. Orangnya ramah, orangnya lembut, murah senyum. Padahal kada tahu bahasa Arab kada. Tidak tahu ilmu nahwu sorab kada. Ilmu mantik balaghah. Secara ilmu dia tidak punya perangkat apa-apa, tapi karena lembut hati itu mudah mendapatkan petunjuk Allah. Sebaliknya ada lagi orang kota. Orang kota hebat-hebat pengetahuannya, luas pengetahuannya luar biasa. Tapi lihat banyak kesombongan, banyak keangkuhan, bahkan dia bisa menggunakan ayat-ayat Allah ini untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan kelompoknya tertentu. Karena dia orang pintar, dia orang hebat dengan pengetahuan. Dia buat dalil-dalil untuk membenarkan apa yang dia ambil keputusannya. Nah, kalau dana haji dipakai lalu untuk beli buku buat A, buat B, dicari dalil-dalilnya. Orang pintar itu. Nah, itu orang pintar semua tuh. Hebat-hebat, jebolan luar negeri semua. Tapi lihat itu bagaimana keadaan hatinya. Karena tidak ada jaminan orang yang dengan segala macam perangkat pengetahuan, hatinya pasti lembut, itu tidak ada jaminan. Bahkan banyak orang semakin luas pengetahuan, semakin keras kepala. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fayakal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka mengeras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu lagi. Padahal pengetahuannya luas, bahkan sudah hafal Quran. Nah, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang begitu, yang hanya sebatas meluaskan pengetahuan, tapi hatinya tidak dilembutkan, tetapi hatinya tidak dilunakkan. Allah tidak memberi petunjuk hidayahnya kepada orang-orang yang luas pengetahuannya, tapi hati tidak terbuka untuk memahami hidupnya. Tidak rendah hati di hadapan orang lain. Orang kalau berilmu benar, ilmunya ilmu Allah itu rendah hati. Semakin berilmu, semakin rendah hati. Sebagaimana padi itu, orang bilang kan, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, itu orang yang dapat petunjuk Allah. Semakin hebat ilmu pengetahuannya, maka semakin rendah hati. Tetapi ada juga orang-orang yang hanya sebatas hebat pengetahuannya, hatinya dia keraskan. Ketika ada orang lain yang membaca Quran, dia tidak mau mendengarkan, dia lari, dia enggan. Kenapa? Yang menyampaikan ini bukan siapa-siapa ini. Karena dia hanya melihat sosok orang yang menyampaikan. Padahal kata Ali bin Abi Thalib, jangan lihat siapa yang menyampaikan, perhatikan apa yang disampaikan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, perhatikan apa yang disampaikan. Jadi untuk mendengarkan keperangkat Al-Quran ini, lunakkan hati kita. Dan memang kalau kita punya perangkat yang lengkap, itu penghayatan semakin kuat. Ya, kalau orang yang berilmu tadi ini,
yang memenuhi persyaratan segala macam, yang hebat tafsir Qur'annya, itu penghayatannya semakin dalam kalau di sana ada petunjuk Allah. Kalau di dalamnya ada petunjuk Allah, maka ketika dia membaca Quran itu semakin kuat penghayatannya. Maka akan tercermin dari perilaku hidupnya yang semakin luar biasa kemuliaan hatinya. Hatinya semakin mulia, semakin luas pengetahuan, semakin mulia. Tidak ada sombong, tidak ada angkuh. Di depan orang itu rendah hati, menganggap orang lebih baik dari dirinya, tidak pernah menganggap dirinya di atas orang lain. Dia selalu menganggap orang lain lebih bagus daripada dirinya. Nah, itu orang yang dapat petunjuk Allah. Dan perilaku seperti itu, akhlak yang begitu, tidak harus sekolah sampai ke luar negeri, kemana-mana. Belajar dengan hati. Belajar kepada hati. Tundukkan hati kita terhadap ayat-ayat Al-Quran ini. Hayati, apalagi sekarang ini nih, contoh nih. Kita tidak tahu bahasa Arab, ini Quran terjemah, perkata sudah ada. Rasanya enak kita untuk menghayatinya itu. Kitabun, ini kitab Al-Quran, anzalnahu, diturunkan kepadanya, ilaika, kepadamu, litukhrija, dia untuk mengeluarkan. Rasanya kita lebih mudah sekarang. Manusia, litukhrijan nas, mengeluarkan manusia, minaz zulumat ilan nur, dari gelap kepada cahaya. Enak sudah nih. Harusnya kita semakin kuat menghayati Al-Quran. Dan harusnya orang-orang yang berilmu luas itu semakin kuat penghayatan Al-Quran, dan aplikasi dari penghayatan Al-Quran tadi tercermin dari perilaku hidupnya yang baik, jujur, cerdas, amanah, adil, lembut, kasih sayang, penyabar, bersyukur. Wah, ini kuat, tidak mudah lemas dalam kehidupan, tidak mudah putus asa. Segala macam kepribadian yang mulia itu keluar bagi orang-orang yang sudah menghayati Al-Quran yang dibacanya. Oleh karena itu coba kita mulai setiap baca Quran hayati. Makanya kita bagus baca Quran walaupun tidak perlu target banyak-banyak. Misalnya sehari harus sejuz. Itu lebih bagus biar sehari seayat, tapi seayat itu kita paham. Kita tadabbur, kita hayati. Ini kita ambil contoh misalnya. Surah Ibrahim misalnya. Ini mentadaburi. Bukan menterjemahkan ya, bukan menafsirkan, tapi mentadaburi, menghayati ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Ini kitabun anzalna. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan, biizni rabbihim. Jadi Quran ini fungsinya mengeluarkan manusia dari yang gelap kepada yang terang, dari yang zalim kepada nur, dari yang bodoh kepada yang cerdas. Nah, ini sudah mulai nih tadabbur nih. Dari yang bodoh kepada yang cerdas, dari yang keras hati kepada yang lembut hati, dari yang pemarah kepada penyabar, dari yang bakhil kepada yang suka menolong. Itu mulai menghayati. Sesuatu yang buruk itu namanya zulumat, gelap. Sesuatu yang baik itu adalah nur. Nah, itu penghayatan namanya. Tidak ada begitu tafsirnya. Tetapi apakah yang kita hayati itu membuat kita baik atau tidak? Itu utamanya. Kalau apa yang kita hayati membuat kita baik, insya Allah Allah ridho dengan apa yang kita pahami. Apa yang kita hayati membuat kita jujur. Dulu kita ini rancak berbohong, setelah kita baca Quran hilang bohong, jadi orang jujur. Berarti benar apa yang dihayati. Dulu dia sombong, angkuh, sekarang rendah hati. Berarti benar apa yang dihayati. Allah akan ridho dengan orang yang begitu. Kalaupun dia salah menghayati, Allah tetap ridho kepada dirinya. Kenapa? Quran yang dibacanya membuat akhlaknya menjadi mulia. Innama bu'istu liutammima makariman akhlak. Aku diutus kata Rasulullah seutama-utamanya untuk makariman akhlak, untuk membangkitkan akhlak manusia yang mulia. Bisa tidak kita pahami? Itu namanya penghayatan. Coba kita buat yang gelap-gelap tuh ditinggalkan, buat terang.
Tinggalkan segala macam kegelapan menuju kepada terang. Jadi buku nih, habis gelap terbitlah terang. Nah, lihat itu. Buku R.A. Kartini. Itu berarti Quran kan itu? Itu menjiplak Quran, betul itu. Ngambil Quran. Minaz zulumati ilan nur. Dari gelap kepada yang terang. Masya Allah. Nah, ini kita jadi kalau begitu semua pian-pian kita semua di sini kita punya hak untuk menghayati Quran. Nah, ada orang tuh jadi kadang-kadang setelah beragama itu menjadi kejam. Lalu kalau kita tidak tahu, tidak boleh apa-apa sama sekali. Sedangkan disuruh Allah kita hayati. Kalau tidak dihayati hatimu keras nanti kata Allah. Kalau tidak dihayati hatimu menjadi keras. Apa tidak boleh kita berusaha untuk menghayati Quran? Nah, kalau menafsir ya jangan sembarangan. Tidak boleh. Kenapa? Perangkatnya kata ulama banyak harus dipenuhi dulu. Tetapi kalau untuk kau hayati, buka aja hatimu lebar-lebar. Setiap kau dengar Quran, tersentuh ke dalam hatimu. Nah, itu tanda orang menghayati. Kalau ulun sampai pian dengan pian tadaburi, itu nyentuh ke hati. Lalu ada niat dalam hati, aku harus berubah jadi baik nih. Setelah dengarkan apa kata ucapan Bang Firdaus nih, aku harus berubah jadi orang baik. Aku harus berubah. Aku harus tinggalkan yang gelap untuk menuju yang terang. Begitu tanda orang benar menghayati Quran. Setiap apa yang dengar yang baik dari orang lain, dia ikuti siapapun yang menyampaikan. Sebaliknya, walaupun orang itu pangkatnya tinggi, ilmunya luas, tapi disampaikan bohong, dia tidak mau ikut. Nah, sekarang banyak orang yang dengan pengetahuan ini bisa memelintir-melintir tadi. Kan lagi rame nih, soal Indonesia yang batal berangkat haji. Hah? Na'udzubillah. Bayangkan kita muslim terbesar dunia, tapi tidak bisa berangkat haji. Jadi orang berbagai macam, orang-orang yang pintar kan mengeluarkan dalil apa segala macam. Intinya itu adalah satu teguran dari Allah buat seluruh bangsa Indonesia ini. Hayati apa ini maksud Allah ini sampai kita tidak boleh berangkat haji ini. Begitu harusnya teguran dari Allah tuh. Itu kalau kita menghayati begitu. Setiap peristiwa adalah peringatan dari Allah. Setiap peristiwa adalah teguran dari Allah untuk kita hayati. Barangkali negeri kita ini banyak salah barangkali. Coba kalau semua tuh yang dari atas mulai presiden sampai yang paling bawah tuh menghayati apa nih kehendak Allah ini. Aku barangkali sebagai pemimpin yang tidak benar ini. Kok tidak amanah ini? Orang nabung untuk haji kok dibuat belanja untuk macam-macam. Itu orangnya hebat tuh. Itu orangnya pintar-pintar, berdalil, harap-harap, jago bahasa Arab. Jangan kita kada apa-apanya lah. Ada apa-apanya kita, tapi lihat perilakunya. Yang Allah inginkan itu adalah adanya perubahan perilaku kita dari menghayati Al-Quran. Ayo, minaz zulumati ilan nur. Buat keluarlah kita dari yang gelap kepada yang terang. Itu anak-anak kita nih, persiapkan anak-anak kita nih, bahaya ke depan ini. Bapak-bapak sekalian, ke depan ini bahaya kita kalau tidak mempersiapkan generasi kita nih. Lihat tuh, tuh ke depan tuh begitu tuh, lihat itu. Ngeri benar tuh. Nah, itu anak-anak ke depan begitu tuh. Kalau tidak ada yang kita antisipasi, gawat dia. Kadang-kadang dia tawa sorangan. Tawa sorangan. Dan itu memang kehendak Yahudi itu. Lihat tuh anak-anak kita tuh, termasuk anak ulun juga. Wow, sulit benar tuh dengan handphone tuh. Sulit dengan handphone nih. Makanya disuruh sekolah aja, mulai pagi sampai sore suruh sekolah aja. Malam dia ngantuk guring aja. Kalau sudah megang handphone susah lagi tuh. Wah, kuat banget. Pengaruhnya kuat. Jangan anak abahnya yang kayak itu juga. Jangan kan anak abahnya yang kayak itu juga. Masih megang handphone tuh, asik benar. Ya kan? Itu kita kalau lama-lama di situ bisa zulumat kita. Bisa gelap kita. Orang azan tidak dengar lagi. Waktu ngaji sudah habis lagi. Maka kata Allah, coba Quran dibaca, minaz zulumati ilan nur. Keluarlah engkau dari gelap kepada yang cahaya. Tetapi itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan biizni rabbihim, atas izin Allah. Rupanya kita ini hanya berusaha aja. Tetap Allah yang mengizinkannya untuk kita bisa keluar dari gelap kepada yang terang. Barangkali Indonesia ini dalam keadaan zulumat, maka perlu cahaya. Barangkali zulumat, koruptor di mana-mana, masya Allah, na'udzubillah. Kejadian macam-macam, hoax setiap hari, ulama di macam-macam kan. Dicari-cari keburukan kesalahan, ulama dicari salahnya, koruptor dibenar-benarkan, dibela-bela. Makanya pegawai KPK dikeluarkan karena supaya kasus ini kalau ditutup, keluarkan ini.
yang lagi menangani kasusnya berhentikan semua. Gelap semua sudah, pada pintar semua itu. Pertanyaannya kan situ tanyanya kan, pilih Quran atau pencipta Pancasila? Pertanyaannya. Bapak-bapak, tenang sebentar. Ayo, tenang sebentar dulu supaya ini bisa dipahami, ya. Ila siratil azizil hamid. Perhatikan ini. Ila siratil, yaitu menuju jalan Tuhanmu azizil hamid, yang maha perkasa, maha terpuji. Jadi ada namanya siratil mustaqim, jalan yang lurus, tapi ada juga siratil azizil hamid, jalan yang aziz. Artinya kita kalau baca Quran itu jalannya jadi aziz, jadi kuat kita dalam kehidupan. Karena jalan kita menempuh hidup ini berliku-liku enggak? Kadang-kadang kita sukses, kadang-kadang jatuh. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang kita di bawah. Maka kita harus jadi orang yang aziz. Ketika engkau naik, jangan sombong. Ketika engkau jatuh, jangan berkeluh kesah. Dua-duanya neraka tuh. Yang lagi sukses sombong masuk neraka. Tapi yang lagi sulit berputus asa masuk neraka juga. Maka harus ada sikap aziz, sikap kuat. Tandanya kita kuat itu apa? Kalau kita naik ke atas tidak sombong, kalau jatuh tidak melemah. Tetap dia dalam titik bias nol. Netral, fitrah, diri tidak berubah. La tabdila li khalqil, tidak ada berubah dia. Ini namanya orang yang punya jalan siratil aziz. Jalannya kuat. Aziz itu kuat, perkasa artinya. Jangan lemah kita. Mungkin kita sekarang dikasih Allah nih hidup pas-pasan. Duit pas-pasan aja. Kenapa? Allah tahu. Tidak kuat kalau dikasih kaya, kata Allah. Ini sebulan ini, kalau aku kasih kaya dia tidak kuat ini. Bisa lupa diri ini. Yang kayak sak labah kalau pengusaha kambing. Ini kalau aku kasih kaya, kata Allah bisa lupa diri ini. Lupa diri, bujuran. Makanya kita ditetapkan Allah hidup dalam kesederhanaan. Kenapa kata Allah? Ini bahaya, kata Allah. Allah maha tahu. Orang ini kalau sugih lupa diri. Bagusnya kayak itu aja, rajinnya sholat. Dengan hidup seperti itu dia rajin sholat, rajin mengaji. Amun sugih, coba amun sugih sedikit aja, ampe ngaji itu, ampe sholat. Kenapa tidak punya sikap aziz? Maka kata Allah, orang yang mendapat petunjuk Allah itu harus jadi orang yang aziz, jadi orang yang kuat. Jangan lemah. Jadi kalau kita sukses bersyukur, kalau kita gagal bersabar. Inna fi dzalika la ayah likulli sabarin syakur. Sesungguhnya ayat-ayat Allah itu untuk orang yang sabar dan bersyukur. Jadi kunci hidup dua, sabar dan syukur. Karena kita dua aja hidup nih. Kalau tidak sukses, jatuh. Dua aja hidup. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak bahagia, menderita. Dua aja. Maka kata Allah, ketika sukses, ketika senang, ketika bahagia, bersyukur kepada Allah. Jangan sombong. Ketika gagal, ketika susah, ketika banyak ujian, bersabar. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini namanya orang yang menghayati Quran begitu. Setiap dia baca Quran, perilakunya berubah semakin baik. Jangan sampai kita ini ngaji, sudah banyak-banyak mengaji, kelakuan kada berubah, kayak itu aja kelakuan. Mengaji kemana-mana, belajar kemana-mana, dengan ceramah, setiap malam dengan ceramah, tapi menyambati orang ada ampe-ampe juga. Apa guna ngaji begitu? Bahkan ada orang sedang dengar mengaji nih, ustaznya ngaji sana, di sini berpandiran menyambati orang. Dalam masjid pulang. Lu sudah perhatikan tuh. Duduk belakang lu dengar tuh ustaz lagi ceramah sana, di sini juga lagi ngobrol apa? Menyambati orang. Pulang ini. Apa yang dihayati dari yang disampaikan oleh ayat-ayat Allah tadi? Dan gunanya begitu. Habisin waktu aja kalau datang ke masjid menyambati orang aja. Masjid tempat mulia, rumah Allah untuk belajar mendengarkan kalamullah, bukan menyambati orang. Ada orang masuk masjid gawenya nyambati. Dia orang-orang yang tidak dapat petunjuk Allah. Buatlah setiap kita dengarkan Quran, kita hayati, kita tadabburi untuk memperbaiki diri. Perbaiki diri. Kritis orang punya Quran itu ya boleh gitu. Kalau kau melihat satu kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, dengan mulut. Bapak jangan begitu Pak, salah pian. Begitu. Tapi kalau tidak mampu, dengan hati. Tapi ingat, ya dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Itu paling lemah iman tuh. Yang hati aja, negur kada wani.
Hati aja. Coba kita buat demikian. Belajar Quran, hayati ayatnya, jadikan kita orang yang aziz. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan minaz zulumati ilan nur biizni rabbi ila siratil azizil hamid. Jadi orang yang kuat dan jadi orang yang hamid, orang yang terpuji. Setelah dia mentadabbur Quran, perilakunya hamid, terpuji. Namanya Muhammad. Muhammad itu dari kata-kata hamida. Kenapa namanya Muhammad? Hamidah artinya terpuji. Muhammad adalah orang yang hanya melakukan hal-hal yang terpuji. Itulah Muhammad. Itulah Muhammad. Orang yang hanya mau melakukan hal-hal yang terpuji. Kita contohlah demikian akhlak Rasulullah. Hanya melakukan hal-hal yang terpuji. Sebentar lagi kita akan menyambut Idul Kurban. Lakukan hal yang terpuji. Niatkan kuat hati, ya Allah, aku mau berkorban. Kumpulkan duit sedikit demi sedikit. Jangan nunggu sugih baru berkorban. Jangan. Kalau orang sugih berkorban wajar, biasa, duitnya ratusan juta, miliar berkorban sekon kambing itu biasa aja lah. Tidak ada arti duitnya banyak. Tapi kalau kita orang pas-pasan aja, wah ini orang pas-pasan aja nih. Bahkan nanti dari Idul Kurban tuh duitnya persis ada 2,5 juta misalnya. Tapi dia berani 2,4 untuk kambing, 100.000 untuk dirinya. Masya Allah, itu langsung getar rasa Allah. Ini orang luar biasa. Padahal dia butuh juga keperluan. Padahal dia memerlukan juga. Itu harus dilakukan, dicoba, dites begitu. Dites, apa nanti hasilnya dilakukan. Perhatikan, sehari, seminggu, cepat. Berlipat ganda dapat. Allah ingin menguji iman aja. Ulun insya Allah, ulun tidak berpandir aja Pak. Ulun sudah membuktikan. Ulun tidak berpandir, ulun membuktikan. Benar janji Allah itu. Jadi Allah ingin tahu aja, kita berani tidak mengambil sikap, berani berkorban untuk agama Allah. Begitu kita berani dengan risiko, gitu kan, tak punya apa-apa, cepat sekali, paling lama seminggu, langsung Allah bayar berlipat ganda. Gitu iman namanya. Kalau aduh kayak apa, karena aku cuma tersibuk ya, itu iman lemah namanya. Aku ini perlu juga, ini banyak keperluan, nggak perlu beli ini, beli itu, anak sekolah segala macam. Kalau aku berkorban kayak apa? Nanti ini bayar SPP anak kayak apa? Baju baru anak bagaimana? Makan segala macam. Coba keluar langsung, lihat pertolongan Allah. Nah, itu begitu harusnya hasil mentadabbur Quran itu begitu. Aziz jadinya, kuat, semangat berkorban itu muncul. Gitu tuh, makanya dilatih anak muda nih. Di sekolahan kami dilatih nih. Ayo, gajinya pas-pasan aja, tapi berani berkorban. Setiap bulan nyicil. Setiap bulan nyicil 200 nyicil. Alhamdulillah terkumpul duit. Ikut berkorban juga, padahal gajinya pas-pasan aja. Dididik semangat untuk berani berkorban. Nah, itu namanya penghayatan Al-Quran. Ilmu tidak perlu banyak-banyak ilmu, tapi amalkan isi Al-Quran. Walaupun berilmu banyak lebih bagus lagi. Jauh lebih bagus kalau kita itu ilmunya luas. Tapi apa guna ilmu luas kalau akhlak buruk? Biarlah kita ini ilmu kada luas, ilmu pas-pasan aja, tahu sedikit, tapi akhlak kita baik. 3 amalan surga. Ini kata Rasulullah. Ada 3 amalan ahli surga. Ini hadisnya. Nanti pian cari, udah tidak hafal matanya. Tapi ini hadis Rasulullah. Sahih. Ada 3 amalan ahli surga. Apa amalan ahli surga? Yang pertama, dia maafkan kesalahan orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Itu orang surga tuh. Ada orang menzalimi dirinya, dimaafkannya. Aku maafkan kada apa-apa. Padahal orang sudah menzalimi, sudah membunguli, sudah membohongi, sudah menipu, tapi dia maafkan kesalahan orang lain itu. Itu orang ahli surga. Nah, untuk yang begitu kan tidak perlu ilmu tinggi-tinggi, kalau hati yang lapang aja. Allah sudah maafkan, kada apa-apa. Tidak perlu menjadi LC dulu, tidak perlu. Hati aja lapangkan. Lapangkan hati. Begitu ada orang menyambati kita, lapang hati kita. Tidak ada benci dendam sama orang lain. Tidak harus jadi profesor doktor dulu. Iya kan? Untuk hati lapang. Tapi kalau untuk menafsirkan Quran, perlu jadi LC, perlu jadi profesor. Untuk menafsirkan Quran supaya wawasan pengetahuan kita luas. Dan orang begitu semakin mulia. Kalau dia berakhlak baik sesuai dengan ilmunya, akhlaknya mulia. Nah, tapi kalau dia tidak sesuai ilmunya, bahaya juga. Pedang tadi akan menusuk kepada pemiliknya sendiri. Ilmunya hebat, tapi tidak sehebat akhlaknya. Nah,
Kalau pandirannya hebat, akhlaknya kada sesuai. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah benci kepada orang yang hanya berpandir aja tapi dia tidak melakukan apa yang dia pandirakan. Nah, lihat ini amal orang surga nih, memaafkan kesalahan orang yang berbuat zalim kepada kita. Itu ahli surga. Yang kedua, siapa itu ahli surga itu? Dia berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Idfa' billati hi ahsan. Dia tolak buruk dengan cara yang baik. Orang nyambati kita, antarkan makanan ke rumahnya. Wah, ini orang hebat. Itu kan tidak perlu banyak-banyak kajian tinggi-tinggi, ya kan? Dengan cara coba kalau ada orang nyambati kita, sakit hati kita, datang ke rumahnya. Assalamualaikum, ini makanan gasan pian. Mudah enggak itu? Wah, itu enggak mudah, bapak-bapak sekalian, enggak mudah. Belum pernah merasakan tuh beratnya bukan main, tuh mengalahkan rasa yang enggak suka tadi. Belum pengalaman begitu. Pernah ada teman gitu, kita sudah baik, kita dipitnah macam-macam, dihina macam-macam. Jadi ulun untuk mengalahkan rasa benci, asal ketemu orangnya ulun ajak makan ke warung, ayo kita makan. Itu lama baru hilang. Sekali tidak mau hilang dia masih ada tuh rasa suka. Ketemu lagi, ayo makan ke warung yuk. Ayo kita minum. Lama-lama hilang. Hilang rasa benci tadi itu. Lama-lama hilang. Oh, alhamdulillah bisa hilang rasa tidak suka tadi. Pelong lagi hati kita. Alhamdulillah. Karena di surga itu tidak ada rasa dendam. Nah, Al-Araf itu mengatakan Allah mencabut rasa dendam orang-orang yang di dalam surga. Artinya dalam surga itu tidak ada rasa benci, rasa dendam, rasa dengki itu, tidak ada rasa permusuhan, tidak ada dalam surga itu. Orang saling mengikhlaskan diri, saling meridhoi. Radiyatam mardiyah, ridho maridhoi. Ini amalan surga. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat pada kita. Kalau dia berbuat salah, kita maafkan kan. Kalau dia berbuat baik, kalau dia berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Itu amalan surga. Sudah nak kita begitu? Sudah nak kita seperti itu? Itu pertanyaannya. Jadi kalau orang yang mampu melakukan ini, walaupun dia jarang sholat malam, walaupun jarang puasa sunnah, ya kan? Walaupun amal ibadahnya pas-pasan aja, tapi jiwanya pemaaf, ini ahli surga kata Rasulullah. Tapi jiwanya penolong, pemberi, bahkan kepada orang yang zalim kepada dirinya, dia bisa berbuat kebaikan. Ini orang ahli surga. Ada yang ketiga, orang ahli surga tidak ada dendam dalam hati. Tidak ada dendam, tidak ada benci sama orang. Walaupun orang tidak suka sama kita, kita sayang sama orang. Orang itu benci sama kita, tahu kita ini suka sama kita, tapi kita nyayangi. Kalau ketemu kita tegur, Assalamualaikum, apa kabar, sehat Pak? Masya Allah. Itu orang ahli surga. Idfa' billati hi ahsan. Dia mampu menolak yang buruk dengan kebaikan. Begitu tidak akhlak Rasulullah. Begitu tidak Rasulullah, bapak-bapak sekalian. Kenapa Rasulullah bisa begitu? Karena apa yang dia baca dari ayat Allah, dia hayati, dia tadaburi, dia renungkan, dia tancapkan kuat ke dalam hatinya, lalu berwujud dalam bentuk perilaku yang lembut hatinya. Fabima rahmati minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah maka engkau Muhammad berlaku lemah lembut. Walau ghazin qabbil lam faddu min haulik. Kalau aku berarti keras, lam faddu min haulik, orang akan lari darimu. Tidak akan berkembang Islam ini kalau Rasulullah itu hatinya keras. Tapi Rasulullah punya kelembutan hati. Tapi bukan berarti lembut itu lebay. Lembut tapi tegas. Itu Habib Rizik tuh, lu melihat itu Habib Rizik tuh. Ada kawan yang pernah waktu dia masih di sini datang ke rumahnya, Masya Allah, itu orang sangat luar biasa lembutnya kalau kita elang ke rumahnya. Menghormati tamu tuh sangat luar biasa. Ini kalau nonton pengajian tuh sampai ke Mekah sana datang ketemu Habib Rizik. Luar biasa lembutnya dengan tamu tuh, memberikan yang terbaik, layanan yang terbaik buat tamu-tamu yang datang. Walaupun tampaknya begitu luar biasanya. Begitu orang yang punya Quran. Hatinya lembut tapi punya ketegasan. Tidak kawak dimain-mainkan. Belum di persidangan tuh. Luar biasa tidak keberanian tuh. Malah ada rasa takut-takutnya sedikit pun. Tidak ada rasa takutnya. Jaksa begitu dipadakannya. Jaksa kalau berbuat zalim, siap-siap neraka menunggu. Oh, begitu ya kan? Karena jaksa ini punya kesempatan untuk menzalimi terdakwanya. Kalau itu dilakukan, maka siap-siap seluruh amal jaksa itu, sholatnya hilang, terhapus semua, dan neraka menunggu. Begitu di depan langsung terdiam jaksanya. Hah? Perang dalil itu kan, yang hadis itu kan, lu baca juga tuh. Oh. Hah?
Si jaksa baca hadis, dibaca pakai hadis itu juga. Itu jawabannya. Kalau tapi ini punya kesempatan menzolimi adalah jaksa. Lebih punya kesempatan untuk menzolimi terdakwa. Dan kalau niatnya mau menzolimi, maka seluruh amalnya terhapus. Siap ditunggu pintu neraka. Tidak ada rasa takut. Itu bukan keras tapi tegas. Nah, beda kan? Bukan keras tapi ketegasan. Berani mengatakan yang hak kulil hak walau karena muron. Katakan yang hak benar kata Rasul walaupun pahit. Habib Rizik siap menerima tuh pahit. Walaupun risikonya dia bisa dimacam-macam kan, tapi dia siap menerima yang pahit-pahit. Imam Syafi'i berpesan, nanti di akhir zaman banyak orang yang aneh-aneh, ulama-ulama banyak yang aneh-aneh. Lalu kita sulit membedakan mana ulama yang benar, mana ulama yang ulama yang jahat. Pesan Imam Syafi'i, carilah ulama yang paling dibenci orang kafir dan orang munafik. Cari ulama, ikuti. Dan jangan berdekatan dengan ulama-ulama ya, yang bergabung dengan orang-orang yang kafir, bergabung dengan orang munafik, menjadi pembela orang-orang munafik. Sekarang terlihat enggak tuh? Terlihat enggak sekarang Bapak? Mana ulama yang siapa yang ulama yang paling dibenci oleh orang kafir sekarang? Kalau ada ulama-ulama yang justru menjadi pembela orang-orang kafir, Israel aja dibelanya. Ngeri nak Indonesia nih. Dulu kan ada yang membela Israel. Wah ini sudah ada orang Indonesia yang membela Israel. Jadi orang Israel juga. Ada sekarang begitu sudah. Negeri kita ini. Sudah ada bangsa Indonesia ini, rakyatnya dulu tidak ada yang membela orang Israel. Sekarang sudah ada yang terang-terangan berani membela orang Israel. Yang jelas-jelas berbuat zalim kepada penduduk Palestina. Nah kata Imam Syafi'i, ikuti ulama-ulama yang justru dia itu dibenci, tidak suka orang-orang kafir itu, orang-orang yang ingkar, orang munafik tidak suka dengan ulama-ulama itu, ikuti ulama yang begitu. Ini pesan Imam Syafi'i. Carilah ulama yang di mana ujung mata tombak orang kafir semua mengarah kepada dirinya. Tapi kalau ada ulama yang bergabung dengan orang-orang munafik, jangan diikuti walaupun hebat kata-katanya. Nah, insya Allah Allah akan bukakan kepada kita, kita bisa menilai mana yang hak, mana yang batil. Al-Quran itu akan menuntun kita untuk tahu mana yang hak dengan yang batil. Karena sudah punya kemampuan furqan. Di Ramadan tadi Allah turunkan Quran supaya kita punya furqan, ya kan? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita Allah berikan kemampuan furqan, membedakan mana hak, mana batil. Ini ulama yang benar, ini ulama yang yang jahat ini. Kenapa nih? Ucapan-ucapannya, dalil-dalilnya, kemudian apa namanya, dia membuatkan fatwa-fatwa banyak yang menyesatkan. Hanya membela keuntungan sepihak, tidak membela keuntungan umat. Yang begitu tidak usah diikuti. Walaupun mengagumkan tampaknya. Di Quran sudah mengatakan, kan sudah munafik kan, fisiknya hebat, orangnya ganteng, orangnya gagah, omongannya meyakinkan, luar biasa. Tapi mereka seperti musannadah, ada kan? Pohon yang tersandar, lemah, tidak punya kekuatan. Jangan ikuti ulama-ulama begitu. Ikuti ulama-ulama yang di mana ujung tombak mata orang kafir semua mengarah kepada dirinya. Dibenci, tidak disukai. Siapa tuh ulamanya? Ikuti. Seperti itu. Nah, ini namanya kita berusaha. Jadi usahakan setiap baca Quran hayati ayatnya itu. Hayati ayat-ayatnya. Setiap kita baca Quran jangan cuma sekedar dibaca, tapi hayati ayat-ayatnya itu. Dengan kita menghayati ayatnya, hati kita akan dibukakan oleh Allah. Lalu Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Tidak kami turunkan Quran itu untuk membuat kalian susah. Jadi kalau sudah Allah turunkan Quran ke dalam hati, hidup kita mudah. Tidak akan susah. Allah akan mudahkan hidup orang-orang yang bersama dengan petunjuk Allah. Ini janji Allah ini. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan Quran untuk menjadikan kamu susah. Artinya orang yang bersama Quran hidupnya kada susah. Kenapa? Dia aziz. Walaupun ada ujian juga, walaupun ada kesulitan, tapi Allah berikan dia kekuatan untuk menghadapi segala macam kesulitan. Allah memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Ada aja cara Allah untuk menolong orang-orang yang bersama dengan petunjuk Allah. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua, membantu kita semua, menolong kita semua untuk menjadi orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Allah yang ridhoi, di jalan Allah yang lurus, di jalan Allah yang siratil azizil hamid, jalan Allah yang aziz, yang kuat, yang terpuji. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kuat membela agama Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang terpuji, menjadi orang-orang yang mulia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam pandangan manusia kita bukan siapa-siapa,
Yang penting dalam pandangan Allah kita orang yang mulia. Dan yang paling mulia kata Allah siapa itu? Orang yang bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita dengan mendengarkan Quran semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.